Media di Malaysia melaporkan bahwa Indonesia dikalahkan atau disalib oleh Iran dalam upaya membeli jet tempur Su-35 dari Rusia berdasarkan dokumen rahasia yang berasal dari pihak Rusia. Para pencinta dunia aviasi pasti udah nggak asing lagi nih dengan nama yang satu ini, Sukhoi Su-35. Jet tempur generasi 4,5 asal Rusia yang sering dijuluki Ferrari-nya langit. Bukan cuma karena tampilannya garang, tapi juga karena kemampuan manuvernya yang luar biasa lincah dan mematikan. Nah, menariknya, Indonesia sebenarnya sudah lama melirik jet ini loh. Rencana pengadaannya bahkan sudah dibahas sejak tahun 2018. Tapi anehnya, sampai hari ini, sang Su-35 belum juga terlihat menembus langit Nusantara. Ibarat cinta lama yang belum kesampaian. Rencana ini masih terus menggantung di udara. Sementara itu, di pojokan dunia sana, malah Iran yang duluan dapat jatah besar. Bayangin aja, 48 unit Su-35 dengan nilai kontrak sekitar 6,5 miliar dolar AS. Itu kira-kira setara sama harga semua gorengan di seluruh warung Indonesia selama setahun. Nah, info ini bukan asal-asalan guys. Bocor dari dokumen rahasia Rusia yang katanya berasal dari perusahaan KRET, anak cabang dari Rostec. Dan lucunya, dokumennya bocor gara-gara hacker Ukraina. Kebayang nggak tuh? Lagi rapat rahasia, tiba-tiba filenya nongol di media sosial. Isinya lengkap banget, mulai dari paket elektronik canggih, sistem radar, sampai kode pelanggan 364, yang ternyata yaitu kode untuk Iran. Rencananya, semua pesawat itu bakal dikirim bertahap antara tahun 2026 sampai 2028. Rusia bahkan udah siapin DP 15-20% duluan. Nah, ini nih yang bikin Rusia senang. Karena mereka tahu, Iran itu serius banget. Dan katanya makin cepat dibayar, makin cepat dikirim. Kayak beli motor, cuma bedanya ini bukan Ninja 250, tapi jet tempur beneran. Tapi alasan Iran beli Su-35 bukan cuma soal gaya, bukan dia bisa selfie di depan jet. Mereka sadar, armada lamanya udah uzur. Ada F-4 Phantom, F-5 Tiger, sampai F-14 Tomcat. Itu pesawat yang mungkin kalau dikasih mic bakal bilang, "No, dulu kami pernah muda." Sekarang Iran mau bangkit. Mereka mau bilang ke dunia, jangan remehkan kami, walaupun disangsi barat, kami tetap bisa terbang tinggi. Dan Rusia nggak cuma jual pesawat, tapi juga kasih bonus lisensi produksi di dalam negeri. Artinya nanti Iran bisa mulai rakit sendiri, bikin industri dirgantara mereka makin maju. Nah, di saat Iran udah tanda tangan kontrak, Indonesia malah bingung di tengah jalan. Padahal dulu, kontrak 11 unit Su-35 udah sempat disepakati, sekitar 1,1 miliar dolar AS. Tapi sayangnya, datanglah pandemi COVID-19. Dan ya, fokus pemerintah akhirnya beralih, bukan ke jet tempur, tapi ke tempur melawan corona. Tapi bukan berarti rencana itu batal total, enggak. Kita sebenarnya masih punya opsi, bahkan Rusia sempat kasih skema barter komoditas, pepaya, kopi, bayarin nggak pakai uang, tapi pakai hasil bumi. Masalahnya, ya birokrasi kita, nih luar biasa ribet. Karena ternyata Kementerian Pertahanan harus izin dulu ke Kementerian Perdagangan. Nah, ujung-ujungnya sampai sekarang kontraknya gantung di udara. Kayak pesawatnya juga belum terbang. Tapi kabar baiknya Rusia bilang, tenang aja, Indonesia belum kami coret kok. Duta Besar Rusia di Jakarta, Sergei Tochlenov bahkan bilang, kesepakatan Su-35 masih di atas meja, belum dibatalkan. Jadi istilahnya masih available kalau Indonesia mau lanjut. Dan yang menarik, Rusia juga optimis karena sekarang kita punya Presiden Prabowo Subianto, yang katanya punya pandangan luas soal geopolitik. Apalagi setelah Indonesia bergabung ke BRICS, posisi tawar kita di mata dunia makin kuat. Tochlenov bahkan sempat bilang dengan bangga, kami tahu militer Indonesia pakai senjata Rusia, dan itu bukti senjata kami memang berkualitas tinggi. Wah, ini kayak penjual yang masih berharap pelanggan namanya balik lagi. Sambil bilang, Kak, barangnya masih ada ya, tinggal diambil. Tapi, kalau kita lihat lebih dalam, cerita ini sebenarnya bukan cuma soal beli atau enggaknya jet tempur. Ini soal strategi besar Indonesia di tengah persaingan global. Sekarang, dunia sedang panas-panasnya. Bukan cuma karena cuaca, tapi karena tensi geopolitik juga makin gerah. Negara-negara besar pada adu pengaruh. Amerika di satu sisi, Rusia di sisi lain, ditambah lagi China yang nggak mau kalah. Nah, Indonesia, kita ada di tengah-tengah, dan semua mata sedang melirik kita. Kenapa? Karena posisi kita ini strategis banget. Bayangin aja, dari Sabang sampai Merauke, kita kayak pintu gerbang dunia. Mau lewat Pasifik bisa, mau ke Samudra Hindia juga bisa. Makanya, siapapun yang bisa kerjasama sama Indonesia punya keuntungan besar, baik di bidang perdagangan, militer maupun teknologi. Nah, Rusia tahu betul itu.
Makanya mereka masih sabar banget nunggu keputusan kita soal Su-35 ini. Mereka mungkin mikir, ya udah deh, Indonesia emang slow. Tapi kalau udah yakin, hasilnya mantap. Tapi di sisi lain, Amerika juga terus melirik dengan tatapan tajam. Karena mereka nggak mau Indonesia terlalu dekat dengan Rusia. Ada aturan dari Amerika yang namanya CAATSA. Singkatnya, kalau ada negara beli senjata dari Rusia, bisa kena sanksi. Gering ya. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa Indonesia harus super hati-hati. Kita nggak mau beli jet, tapi malah dapat bonus sanksi ekonomi. Tapi yang keren, Indonesia nggak langsung panik atau berpihak ke salah satu. Kita mainnya halus. Diplomasi kita tuh ibarat main catur, bukan main benteng-bentengan. Kita jaga hubungan baik sama Amerika, tetap mesra sama Rusia, dan juga makin dekat sama China, Korea, sampai Turki. Apalagi sekarang Indonesia lagi ngebangun aliansi pertahanan yang lebih mandiri. Lihat aja, kita lagi aktif di proyek jet tempur ke F-21 Boramai, Baren Korea Selatan. Juga ada rencana kerjasama dengan Turki buat ke Anfighter Jet. Artinya, kita pelan-pelan udah mulai keluar dari zona beli dan masuk ke zona bikin sendiri. Tapi ya bukan berarti Su-35 tidak penting. Justru kalau dilihat dari sisi kemampuan, jet ini bisa jadi gap filler antara generasi lama dan yang akan datang. Dengan kombinasi Rafale, ke F-21, dan mungkin Su-35, Indonesia bisa punya kekuatan udara yang seimbang, elegan tapi garang. Dan kalau bener nanti Su-35 jadi datang, wah bisa dibayangkan tuh, langit Indonesia bakal makin rame. Pilot TNI AU bisa latihan dogfight antara jet Eropa, Asia, dan Rusia, kayak Avengers versi udara. Tapi tentu, semua itu tergantung keputusan pemerintah ke depan. Apakah kita mau tetap melanjutkan negosiasi dengan Rusia, atau fokus penuh ke proyek jet buatan sendiri dan sekutu baru di BRICS? Yang jelas, satu hal pasti, Indonesia udah bukan penonton di panggung geopolitik dunia. Kita sekarang pemain utama, yang duduk di tengah meja, bukan di pinggir kursi. Kalau kita lihat dari semua ini, sebenarnya Indonesia sedang berada di titik yang menarik banget. Bukan cuma soal beli pesawat, tapi soal identitas pertahanan kita sendiri. Kita nggak mau jadi negara yang cuma ikut arus. Kita mau jadi negara yang punya arah sendiri. Tahu kapan harus beli, kapan harus bikin, dan kapan harus bilang, tunggu dulu, kami lagi mikir strategi. Karena dunia pertahanan itu bukan kayak belanja online yang tinggal klik, terus langsung dikirim. Setiap keputusan punya konsekuensi, politik, ekonomi, bahkan diplomasi. Kalau salah langkah dikit aja, bisa bikin hubungan antar negara berubah drastis. Makanya, Indonesia selalu milih jalan tengah. Dan disitulah kecerdikan diplomasi Indonesia diuji. Kita tetap jaga hubungan baik sama semua pihak. Amerika tetap teman, Rusia tetap mitra, China tetap rekan dagang, dan negara lain tetap saudara. Karena buat Indonesia, perdamaian itu bukan berarti nggak punya kekuatan, tapi justru punya kekuatan, tapi tetap memilih damai. Nah, kalau nanti Su-35 akhirnya benar-benar datang, itu artinya Indonesia nggak cuma beli pesawat, tapi juga beli kepercayaan. Kepercayaan bahwa kita bisa berdiri sejajar dengan negara besar lainnya. Dan kalaupun tidak, ya nggak masalah. Kita punya banyak jalan lain. KF-21, KAAN, Rafale, semuanya sedang menanti giliran untuk menunjukkan taringnya di langit Nusantara. Yang penting, Indonesia jangan kehilangan satu hal. Keyakinan untuk terus maju dan mandiri. Karena pertahanan bukan cuma soal seberapa kuat senjatanya, tapi seberapa kuat niat bangsa ini menjaga langitnya sendiri. Dan mungkin suatu hari nanti, kita nggak cuma dengar berita Indonesia beli jet tempur, tapi malah berita jet tempur buatan Indonesia resmi terbang perdana. Nah, kalau hari itu datang, boleh deh kita bilang bareng-bareng. Dulu kita ngincer Su-35, sekarang dunia yang ngincer jet kita. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.